Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sujabar. Saya dari jurusan Elektro, Prodi Mekatronika semester 2A. Oke, kali ini saya akan menjelaskan jurusan tugas yang diberikan dari dosen untuk mengerjakan suatu program, yaitu program konversi suhu. Di sini dari program ini akan menjelaskan perubahan Celsius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Oke. Sebelumnya di sini sebelum kita memasuki program itu atau mengerjakan program itu sendiri, kita harus tahu software apa yang harus kita gunakan. Sebenarnya banyak, ada seperti Sub Development, Visual C#, dan Notepad++. Sebenarnya jika kita tidak menggunakan itu, kita bisa menggunakan Notepad saja yang sudah ada pada setiap PC itu sendiri. Tapi kali ini saya akan menggunakan Notepad++ untuk menjelaskan program itu sendiri. Oke, kita masuk ke software itu sendiri. Oke, ini adalah programnya. Sebelumnya saya sudah mengetiknya, jadi saya akan menjelaskan bagaimana jalannya dan apa sebenarnya yang dikerjakan dan fungsi-fungsi dari setiap data ataupun variabelnya. Oke, kita mulai. Kita awali dengan menggunakan mengetik using system, yaitu sebagai kepala program untuk melakukan program sendiri. Kita lanjutkan dengan namespace suhu, konversi suhu. Namespace ini sebagai ruang lingkup dari program. Jadi umpamanya program ini bernama konversi suhu. Kita lanjutkan dengan class program. Jadi class ini adalah ruangan untuk menjalankan programnya. Kita lanjut ke bawah. Static void main itu perintah untuk menggunakan untuk menjalankan programnya. Sebelum kita mengerjakan program, kita harus menentukan variabel apa yang akan kita kerjakan nantinya. Variabel apa yang kita gunakan sebagai input ataupun output dari program itu sendiri. Di sini saya menggunakan double. Sebenarnya bisa menggunakan string, float ataupun integer lainnya. Di sini saya menggunakan double karena double itu bisa mencakup luas ataupun banyak. Jadi misalnya kita menggunakan float itu hanya angka, tapi tidak bisa banyak, komanya banyak gitu. Di sini menggunakan double biar cakupannya luas. Sini saya menjadikan objek dua, yaitu besi dan aluminium. Lalu ada variabel Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Terus ada panas. Di sini saya ketik sebagai P, dingin, dan D. Sini ada hasil P, hasil D, hasil Fahrenheit, hasil Kelvin, hasil Reaumur, hasil Fahrenheit 2, hasil Kelvin 2, dan hasil Reaumur 2. Oke, sebelum saya masuk program intinya, saya mencantumkan data diri saya terlebih dahulu dalam program itu sendiri. Ya, di sini ada perintah console write line. Itu fungsinya untuk menampilkan. Jadi menampilkan apa yang akan kita tampilkan. Di sini saya gunakan console write line untuk menampilkan data, yaitu nama Gilang Sujabar. Jadi console write line ini fungsinya untuk menampilkan apa yang ingin kita tampilkan. Di sini ada dua perintah, ada console write line dan console write. Itu sama menampilkan, tapi bedanya console write line dia langsung ketika kita mengetik nama Gilang Sujabar, ketika dijalankan dia akan langsung
enter ke bawah tanpa kita ketik lagi, langsung otomatis. Tapi console write itu dia sama menampilkan, tapi dia tidak langsung ke bawah, melainkan masih di ujung dari kata itu. Jadi kita bisa fungsikan console write ini untuk console readline, atau di sini console readline ini berfungsi untuk sebagai menginput angka yang kita inputkan melalui keyboard. Jadi hubungannya ke console write ini, kita bisa mengetik di belakang besi ini berapa celsiusnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke judul console write line, program konversi suhu dan pemanas pendinginan logam. Objek yang pertama yang akan saya kerjakan yaitu besi. Console write, masukkan suhu Celsius pada besi. Besi sama dengan convert to double console read line. Jadi di sini masukkan suhu Celsius pada besi. Saya akan menginput Celsius itu angkanya setelah sama dengan ini. Jadi besi di sini itu kita ambil dari double, dari variabel double tadi yang kita cantumkan. Besi sama convert to double. Jadi convert to double kita panggil dari double ini sendiri. Lalu console read line. Setelah itu kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu sendiri saya sudah searching dari beberapa sumber. Ya, inilah rumusnya untuk Fahrenheit dari Celsius ke Fahrenheit, yaitu 1,8 dikali besi Celsiusnya ditambah 32, itu untuk Fahrenheit. Terus untuk Kelvin, besi ditambah 273,15 timur besi kali 0,8. Itulah rumusnya. Selanjutnya kita masuk ke console readline lagi. Di sini untuk menampilkan hasil dari Celsius besi yang kita cantumkan nantinya. Jadi di sini Celsius to Fahrenheit sama dengan plus F2. Plus di sini maksudnya kita memanggil data variabel F2. Jadi F2 itu kan isinya rumus besi itu sendiri. Jadi misalnya kita taruh di sini 10, maka akan dikerjakan di rumus ini, dan nanti akan di sini hasilnya akan kita panggil dari ke sini. Dan begitu juga Celsius to Kelvin, Celsius to Reaumur. Selanjutnya saya akan mengerjakan objek kedua yaitu aluminium. Sama seperti besi tadi, rumusnya sama, konsep jalannya juga sama. Kita gunakan Celsius to Fahrenheit, kita panggil F. Hanya saja variabelnya saya bedain, soalnya kita tidak bisa menggunakan variabel yang sama. Jadi saya menggunakan F2 sebagai untuk besi, di sini F saja untuk aluminium. Di sinilah tempat hasilnya yang akan kita lihat nantinya. Terus selanjutnya console write line, console write saja terus dipanaskan. P sama dengan convert to double console read line. P di sini itu panas. Jadi dipanaskan, berapa inputnya, berapa kali kita akan panaskan. Lalu di sini ada rumusnya untuk panas dan dinginnya. Panas itu rumusnya 5 kali P besi. P di sini yaitu berapa kali kita panaskan. Jadi kita input angkanya, contohnya 2 kali, maka akan dikerjakan di hasil P 5 kali 2 tambah besi. Di sini Celsius yang besi tadi, maka akan kita ketahui hasilnya. Lalu ini adalah besi setelah dipanaskan. Nah, di sini objek pertama saya cantumkan besi. Jadi kita tahu besi setelah dipanaskan itu berapa, apakah masih sama pada awal tadi. Jadi kita masuk ke bawah,
Celsius sama dengan panggil hasil P. Jadi hasil P ini tadi kita cantumkan di sini. Itulah hasilnya, hasil dari Celsius. Terus ke Kelvin, yaitu hasil KK, hasil Kelvin. Hasil Kelvin yaitu hasil P ditambah 273,15. Hasil P tadi kita cari dari atas ini. Lalu untuk ke Kelvinnya kita konversikan hasil P itu sendiri, hasil P nya jadi kita tambahkan ke 27,15, lalu akan tertampil di sini di bagian Kelvin. Sama juga halnya seperti Kelvin tadi, Fahrenheit juga akan memanggil dari rumusnya tadi, hasil dari rumus yang dikerjakannya. Jadi setelah kita dapat hasilnya dari hasil FF ini, maka dia akan tertampil di sini. Sama begitu juga ke Reaumur, sama jalannya. Lalu kita masuk ke besi setelah didinginkan. Di sini sama konsepnya, hanya saja didinginkan dan dipanaskan itu berbeda rumusnya. Jadi kalau hasil dingin itu rumusnya hasil panas dikurang 5 dikali D. Jadi kita itu harus mencari hasil panas dulu. Jadi hasil dingin ini akan mengambil data dari hasil panas tadi. Jadi tidak dari Celsius yang sebelumnya. Jadi dia hasil panas tadi itulah yang akan kita dinginkan. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya sama ya, dengan yang tadi sebelumnya, dengan yang dipanaskan. Oke. Kita lanjut masuk ke untuk aluminium. Tadi itu besi sebelumnya, sekarang kita masuk ke aluminium. Untuk aluminium sama seperti besi, rumusnya dan konsep jalannya juga sama. Hanya saja di sini objeknya yang berbeda aluminium setelah dipanaskan dan didinginkan. Di sini juga dijelaskan ada hasil P, hasil panas yaitu 5 kali P plus aluminium. Ingat ya, aluminium plus di sini itu fungsinya untuk rumus. Kalau yang di sini itu untuk panggil hasil P itu sendiri. Oke. Sama masih dengan didinginkan yang objek besi tadi. Oke, kita lanjut kita akan menjalankan programnya. Di sini untuk menjalankan programnya kita menggunakan CMD. Oke, kita ambil start, ketik start, terus ketik CMD, enter. Sebelumnya kita harus tahu di mana kita save program itu sendiri. Jadi kalau di sini saya mau save-nya di proxy ini terletak di directory C. Setelah itu saya menyimpan di proxy itu, terus di dalam itu ada sebuah folder yaitu tercantum untuk program saya, yaitu nama foldernya kita sudah pindah directory ke program C, dan kita juga sudah masuk ke dalam folder Gilang Sujaba. Untuk menjalankan programnya kita harus mengcompile terlebih dahulu program itu sendiri. Caranya csc masukkan nama programnya yaitu jika kita ingin menyimpan program itu tadi, kita harus menyimpan save
harus dalam tipe CS. .cs itu adalah compilan dari si subnet sendiri. Jadi nanti ketika kita ingin memanggil program itu, kita harus menggunakan .cs juga compile. Jika sudah tertera seperti compiler version seperti ini, itu tandanya program tidak ada error dan program sudah dikompil. Biasanya setelah kita compile, maka akan terdapat exe-nya di dalam folder itu sendiri. Jadi untuk membukanya kita ketik .exe. Oke, kita sudah masuk ke dalam programnya. Seperti saya bilang tadi, pada awalnya saya mencantumkan data diri, dan inilah data diri saya. Lalu selanjutnya masuk ke judul, baru kita masuk ke programnya. Masukkan suhu Celcius pada besi. Maaf, ada kesalahan teknis. Oke. Di sini saya input contohnya 10 Celcius. Nah, ini adalah konversinya, perubahannya. Jadi 10 ini dikonversikan to Fahrenheit menjadi 50. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Untuk cara mencarinya ada rumusnya dari program itu sendiri. Kita masukkan yang kedua, misalnya 20 untuk aluminium. Oke, ini datanya sama seperti besi tadi. Ini berapa kali kita ingin memanaskan ya? Misalnya 2 untuk dipanaskan. Jadi inginkannya kita 2 juga. Oke, ini adalah datanya. Besi setelah dipanaskan, Celsiusnya masih segini, Celsiusnya berubah 20. Kelvinnya juga berubah, Fahrenheitnya berubah 16, terus yang lain juga berubah. Ini untuk yang didinginkan, untuk besinya. Dan untuk aluminium dipanaskan, dan ini untuk aluminium didinginkan. Jadi seperti ini program yang saya kerjakan, mungkin tidak terlalu sulit, simple. Yang penting intinya kita tahu tipe data yang kita gunakan, variabelnya, lalu fungsi-fungsinya. Juga kita yang paling penting di sini rumusnya kita harus mengerti. Ya. Itulah programnya, program saya, tugas saya. Mungkin tidak terlalu ribet ya, simple. Yang penting jelas apa yang kita tampilkan, jelas apa yang kita tujukan. Oke, setelah kita jalankan programnya, untuk keluar dari CMD nya sendiri kita ketik exit, kita keluar. Oke, saya rasa itulah tutorial pengerjaan program dari saya. Mungkin masih ada kesalahan kesalahan atau kekurangan dari saya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.